Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang yang soleh dan solehah, kita berjumpa lagi bersama Bunda dan Azizah. Azizah, kali ini kita mau mendongeng apa ya? Males? Aku males, Bunda. Loh, kok gitu jawabannya? Yang manis dong anak soleha. Kan Bunda mau mendongeng. Sudah selesai apa belum tadi makannya? Enggak, aku nggak mau makan. Nggak suka. Makanannya nggak enak. Bukan yang Azizah suka, Bunda. Males. Azizah kan harus makan sayur. Gantian dong menunya, biar sehat, ya? Nggak mau, Bunda. Aku males. Ya sudah kalau begitu, Bunda nggak jadi mendongeng. Loh. Kok nggak jadi mendongeng sih? Habisnya Azizah tetot sih. Marah-marah, mencela makanan, tidak bersyukur. Tidak biasanya Azizah begini. Coba Azizah dengerin cerita Bunda ya. Dulu, sekitar tahun 2007, ada salah satu murid Bunda yang menemukan potongan ayam goreng di bukit sampah. Potongan ayam goreng itu bahkan sudah dikerubutin belatung. Karena dia kelaparan, potongan daging ayam itu lalu dia cuci dan digoreng lagi untuk dia santap. Hah? Digoreng lagi? Kan ada belatungnya, Bunda. Iya Azizah, kan belatungnya sudah dibuang. Setelah belatungnya dibuang, lalu potongan daging ayam itu dicuci dan digoreng lagi. Kasian kan? Terpaksa ia melakukan itu karena tidak punya lauk dan ingin sekali makan daging ayam seperti Azizah. Iya, kasihan. Aku aja bisa makan ayam setiap hari. Tuh, makanya Azizah bersyukur. Pernah pula suatu hari Bunda sedang mengobrol dan bercanda dengan anak-anak murid Bunda di sekolah. Bunda bertanya, "Ayo anak-anak, tadi sarapan pakai lauk apa?" Terus ada salah satu murid yang menjawab, "Saya makan bakso, Bu." Nah, Bunda pikir dia beli bakso hangat di warung. Tapi ternyata Azizah tahu nggak? Dia menjawab, "Saya ambil bakso di Bulog kok, Bu." Bulog itu adalah sebutan mereka untuk bukit sampah di sana. Jadi, ia ambil bakso basi yang ada di tumpukan sampah, Bunda. Iya, kasihan kan? Syukurlah anak itu tidak mengalami keracunan. Pernah juga suatu malam Bunda menemukan seorang anak lelaki yang menggigil kedinginan di depan pintu sebuah toko. Dia kelaparan dan kedinginan menunggu ayahnya yang sedang mengambil sampah-sampah kertas. Terus, Bunda belikan makanan. Iya, Bunda belikan makanan untuk dia dan ayahnya, agar mereka tidak kelaparan lagi Azizah. Karena memang malam itu sedang turun hujan lebat, sehingga mereka menggigil kedinginan. Aku minta maaf ya, Bunda. Azizah sudah jahat. Azizah
tidak bersyukur dan mencela makanan. Padahal di luar sana masih banyak teman-temanku yang kelaparan. Azizah menyesal. Azizah minta maaf ya Bunda. Iya, Bunda sudah maafkan kok. Ayo, sekarang istighfar dulu, minta maaf kepada Allah karena Azizah khilaf telah berakhlak buruk seperti tadi, ya? Astagfirullahaladzim. Maafkan Azizah ya Allah. Azizah janji tidak nakal lagi. Nah, karena Azizah sudah minta maaf, sekarang Bunda mau mendongeng ya. Asik, Bundaku mau mendongeng. Teman-teman, kita dengarkan sama-sama ya. Ayo, sekarang duduk yang manis, simak baik-baik dongeng Bunda. Oke? Dongeng kali ini tentang apa sih Bunda? Dongeng kali ini adalah kisah Umar bin Khattab dan seorang ibu yang memasak batu demi menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Alkisah, saat itu di tanah Arab sedang mengalami masa kekeringan yang amat panjang. Masa itu dikenal sebagai tahun abu. Tanah di mana-mana mengering, sehingga cadangan bahan makanan untuk masyarakat pun semakin menipis. Saat itu, kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah pemimpin yang adil dan sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Beliau sering melakukan perjalanan malam untuk memastikan rakyatnya tidak dalam kondisi kekurangan suatu apapun. Demikian pula halnya pada suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat yang bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Tiba-tiba langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Terdengar suara tangis seorang gadis kecil yang mengusik perhatiannya. Khalifah Umar pun lantas mengajak Aslam mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya membutuhkan bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang ibu tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat sedang mengaduk-aduk sebuah bejana. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. Usai diperbolehkan oleh wanita itu, Khalifah Umar pun duduk mendekat dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi. "Wahai ibu, siapakah yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. "Itu anakku," jawab wanita itu dengan ketus. "Kenapa anak-anakmu menangis, wahai ibu? Apakah ia sakit?" tanya Khalifah selanjutnya. "Tidak, mereka hanya kelaparan," balas wanita itu. Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih terduduk di tempat semula cukup lama. Sementara gadis kecil di dalam tenda masih saja menangis dan ibunya terus saja mengaduk-aduk bejana. Perbuatan wanita itu membuat Khalifah Umar penasaran. Ia pun bertanya, "Wahai ibu, apa yang sesungguhnya sedang kau masak? Mengapa tidak juga matang masakanmu itu? Karena sejak tadi kulihat kau terus mengaduk-aduk bejana itu." Wanita itu menoleh sekejap, lalu menjawab dengan ketus, "Kau, lihatlah sendiri ke dalam bejanaku."
Khalifah Umar dan Aslam segera melihat isi bejana tersebut. Seketika mereka terkejut melihat isi bejana. "Apakah kau memasak batu untuk anakmu?" tanya Khalifah Umar dengan tercengang. Sang ibu itu pun menjawab dengan sedih, "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku yang sedang kelaparan, agar mereka mengira bahwa sebentar lagi akan ada makanan untuknya. Aku mengaduk-aduk terus sambil menunggu anakku tertidur. Lihatlah, inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum," kata wanita itu dengan marah. "Lihatlah aku seorang janda. Sejak pagi tadi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh untuk berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapatkan rizki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan pun belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil ini, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi dengan air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Tapi ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar dia bangun dan menangis minta makan," ucap wanita itu. "Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya," lanjut wanita itu. Wanita itu tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Khalifah lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajaknya Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum dan bahan makan lainnya. Tanpa memedulikan rasa lelah, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya. Aslam pun sempat mencegah. "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu," kata Aslam. Kalimat Aslam tidak mampu membuat Umar tenang. Wajahnya memerah padam mendengar perkataan Aslam. Umar bin Khattab berkata, "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau juga mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" kata Umar dengan nada tinggi. Aslam pun tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Maka di malam gelap itu, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung-karung yang berisi gandum dan diantarkan ke tenda tempat si ibu dan anak-anaknya tinggal. Sesampainya di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri yang memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut untuk makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar pun terasa tenang. Setelah makanan habis, maka Khalifah Umar pun berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut untuk menemui Khalifah keesokan harinya. "Wahai ibu, berkatalah yang baik-baik. Besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu," kata Khalifah Umar. Keesokan harinya, wanita itu pun pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa
Betapa terkejutnya si wanita itu tatkala melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk ia dan anaknya semalam. Dengan terbata-bata, wanita itu memohon maaf kepada Umar bin Khattab. "Wahai Khalifah, aku memohon maaf. Aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada Anda. Aku siap dihukum," kata wanita itu. Namun lihatlah bagaimana kearifan dan kelembutan hati Umar bin Khattab. Beliau sama sekali tidak marah. Bahkan dengan lembut beliau menjawab, "Ibu tidak bersalah, tapi akulah yang bersalah. Aku telah berdosa membiarkan seorang ibu dan putranya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah kelak? Maafkan aku, wahai ibu," kata Khalifah Umar. Lihatlah betapa tawadu dan adilnya sang khalifah ini. Dia lebih takut kepada azab di akhirat kelak. Sebagai pemimpin, ia sangat sedikit tidur dan lebih memikirkan kepentingan rakyatnya. Itulah Azizah, dari beliau kita bisa belajar untuk lebih peduli kepada orang-orang di bawah kita yang lebih membutuhkan pertolongan. Azizah sekarang harus belajar lebih sabar, bersyukur, dan tidak boleh mencela makanan. Kita harus ingat bahwa di luar sana masih ada banyak sekali perut-perut yang kelaparan. Bila kita mampu, maka ulurkan tangan untuk mengenyangkan perut-perut mereka. Karena sebagai manusia yang beriman, tidak akan membiarkan dirinya tertidur lelap dikala tetangganya dan orang-orang sekelilingnya dalam keadaan kelaparan. Itulah Islam Azizah, mengajarkan tentang kasih sayang, mengajarkan untuk mempedulikan sesama, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Iya, Bunda. Azizah menyesal. Dongengnya sedih sekali. Mulai sekarang, Azizah gak rewel-rewel lagi, gak mencela makanan, dan akan lebih banyak bersyukur. Satu lagi Azizah, yaitu lebih peduli kepada teman-temanmu di luar sana yang kelaparan. Oke? Iya, Bunda. Insya Allah. Pinter, Masya Allah anak solehah Bunda. Nah, anak-anakku sayang, dongeng dari Bunda sudah selesai. Bunda dan Azizah harus pamit dulu ya. Insya Allah nanti Bunda akan sambung lagi dengan dongeng-dongeng yang lain yang pasti lebih seru. Jangan lupa terus support kami ya teman-teman, supaya Bunda dan aku terus bersemangat memberikan dongeng-dongeng yang seru untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif serta santun ya. Nantikan dongeng-dongeng yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.